Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas juga. Dan hari ini aktivitas kita adalah bersekolah minggu. Dan tidak terasa ya, 1 minggu sudah berlalu. Hari ini kita bertemu lagi. Dan hari ini tentunya untuk ibadah sekolah minggu hari ini akan lebih seru. Karena apa? Hari ini akan bertemakan ya dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Wih, keren kata-katanya. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Wih. Haha. Namun sebelum adik-adik memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu pembukaan yang berjudul yaitu Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
tadi sudah menyanyikan Sungai Sukacitaku kan. Nah, adik-adik tadi sudah goyang-goyang gitu kan. Nah, seru pasti. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari adik-adik kita berdoa. Nah, kalau sudah mau berdoa itu biasanya harus apa? Lipat tangan. Terus posisinya harus sempurna. Lipat tangan, tutup mata, tidak boleh ada yang mengintip. Nah, sudah, mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan membimbing kami agar kami menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah juga kakak Layan yang akan membawakan firman Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita sudah berdoa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak Layan. Nah, bisa disiapkan Alkitabnya, mungkin Bunda atau Mama Papa bisa dibantu untuk adik-adik bisa membuka Alkitabnya, bisa didampingi. Nah, kita akan membaca Alkitab, yaitu kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Kak T ulangi. Kita akan membaca kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan 6. Kak Teo akan bacakan ya. Ayat 1. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ayat 2. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatiku dan segenap jiwamu. Ayat 3. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ayat 4. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Ayat 5. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Amin. Nah, itulah pembacaan firman Tuhan pada kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Layan. Didengarkan dengan baik-baik ya adik-adik. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dan sehat. Yes, yes, yes. Wah, semuanya semangat sekali hari ini. Nah, kembali lagi bertemu dengan Kak Mega di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Mega mau bicara dan bercerita tentang siapa ya kira-kira? Tadi sudah disebutkan loh di Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Kira-kira ada satu tokoh yang disebutkan di firman Tuhan tadi. Siapa ya? Nabi Hosea?
Bukan ya, bukan Nabi Hosea. Nabi ini sering kali diceritakan oleh kakak-kakak layan. Iya, depannya dari M. Siapa? Nabi Musa. Good semuanya. Ya, betul sekali. Hari ini Kak Mega mau bercerita tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini siapa sih Kak Mega? Aku tuh lupa-lupa inget loh. Kak Mega ingetin lagi ya. Nabi Musa adalah, atau Bapak Musa adalah pemimpin bangsa Israel waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam perjalanannya Bapak Musa ini sering kali menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk bangsa Israel, atau dia juga bekerja sebagai penyampai firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, waktu itu Bapak Musa ini hampir sampai ke Kanaan, tetapi karena tubuhnya sudah sangat tua dan Bapak Musa ini merasa kayaknya udah gak kuat deh untuk berjalan lagi ke tanah Kanaan gitu ya. Akhirnya Bapak Musa ini menyampaikan nasihat untuk bangsa Israel. Nah, apa sih pesannya? Tadi disebutkan loh di ayat 1-6. Kira-kira apa ya? Tentang ketaatan kepada kehendak Tuhan. Nah, Bapak Musa ini mau menasihatkan bangsa Israel untuk taat melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah. Kenapa ya Bapak Musa kok menasihatkan hal itu kepada bangsa Israel? Nah, bangsa Israel pada zaman dahulu itu sering kali melakukan kejahatan-kejahatan, atau dia sering kali tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, hal ini membuat hati Tuhan itu sangat sedih. Hati Tuhan itu sangat marah. Untuk itu Bapak Musa menasihatkan kepada bangsa Israel untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan, bahwa semua yang diterima bangsa Israel seperti makanan, minuman, kehangatan, terus sukacita, itu semua tuh dari Allah. Untuk itu kita bangsa Israel itu gak boleh sama sekali untuk melawan terhadap kehendak Allah gitu. Nah, pesannya Bapak Musa ini, walaupun disampaikan zaman dahulu sekali ya, zaman dahulu waktu kita belum lahir, tapi Bapak Musa ini menasehatkannya itu untuk seluruh umat, termasuk kita yang saat ini masih hidup dan saat ini menjadi umat pilihan Allah. Nah, Bapak Musa ini juga mau mengingatkan kita ya untuk tetap melakukan kebaikan dan taat dalam melakukannya. Nah, kami mau tanya nih, siapa yang masih suka jahil sama temannya atau sama adik dan kakaknya? Yo, ngaku? Angkat tangannya. Oke. Atau siapa yang masih suka melawan terhadap orang tua? Angkat tangannya. Oke. Terima kasih ya sudah mau mengaku. Nah, Kak Mega juga pernah melakukan hal itu. Tapi setelah mendengarkan firman Tuhan melalui Nabi Musa ini untuk melakukan kebaikan dan taat melakukannya, Kak Mega jadi berpikir, apakah menjahili teman dan tidak dengar orang tua itu perbuatan yang baik yang dikehendaki Tuhan? Tentu saja tidak ya. Maka dari itu Kak Mega mau mengajak adik-adik juga untuk kita sama-sama melakukan kebaikan dan taat melakukannya. Jadi kita mau berubah
tadinya kita sering melakukan kejahilan, sering tidak mendengarkan orang tua. Karena firman ini sudah kita dengarkan, kita mau berubah menjadi yang lebih baik. Jadi kita mau belajar untuk mendengarkan nasihat orang tua dengan setia, ya, dengan taat. Kita mau belajar untuk mengasihi teman-teman kita, ya, bukan menjahili, tapi mengasihi teman-teman kita. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kita mau belajar bersama-sama ya. Sip. Oke, kalau gitu ini aja firman hari ini yang dapat disampaikan melalui Nabi Musa tadi ya. Semoga adik-adik tetap kuat dan semangat untuk melakukannya. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, terus sudah bernyanyi, dan sekarang waktunya adalah aktivitas. Nah, siapa yang tidak sabar untuk aktivitas hari ini? Angkat tangan. Wih, angkat tangan semua. Nah, sekarang disiapkan peralatannya, mulai dari handphone mungkin, atau kertas, alat tulis untuk dicatat. Nanti mohon bunda, mama, atau papa, atau kakak bisa dibantu untuk mencatat apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk aktivitasnya, buat dibantu adik-adiknya nanti untuk membuat aktivitasnya. Nah, aktivitasnya nanti ini akan disampaikan oleh kakak Layan. Oke, udah siap? Mari kita mulai. Wih, keren. Aktivitasnya tadi udah dicatat kan aktivitasnya? Nah, aktivitasnya nanti jangan lupa dibuat, lalu nanti dikumpulkan ya, dilaporkan ke kakak-kakak Layan. Aktivitasnya keren bukan? Nah, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu penutup, yaitu dengan judul Saya Bukan Pasukan Berjalan.
Wih, keren. Tadi ada yang seperti pasukan ya. Hehehe. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan, mari adik-adik kita berdoa kembali. Ayo berdoa. Mama, papa, kakak bisa dibantu untuk adik-adiknya untuk posisi berdoa yang baik. Tangannya dilipat, tutup mata, tidak ada yang mengintip. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyambut Engkau dengan sukacita dan mau menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kakak layan kami dan juga teman-teman kami dimanapun mereka berada, agar mereka tetap sehat dan juga tetap melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa minggu depan kita akan kembali bertemu di ibadah sekolah minggu. Dan jangan lupa disiapkan semua perlengkapan sekolah minggunya. Dan nanti dibantu oleh mama, papa, dan kakak. Nah, pesan dari kakak layan buat adik-adik buat hari ini yang pertama adalah harus rajin berdoa. Jangan lupa ya, kita nanti harus berdoa setiap hari. Rajin berdoa, jaga kesehatan. Jaga kesehatannya itu penting. Harus giat belajar, harus membaca pelajaran. Nanti dibantu oleh mama, papa, dan kakak. Dan yang terpenting adalah harus patuh pada orang tua, itu ya. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Aktivitasnya gampang kan? Nah, karena gampang, kakak berharap adik-adik semuanya mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, kakak punya pengumuman nih. Ada cara untuk mengumpulkan aktivitas IMPA. Kalau selama ini mungkin adik-adik masih bingung ya. Kemana kak ngumpulinnya? Kemana ya kak ngumpulinnya? Aku bingung. Nah, ini Kak Gia kasih tahu bagaimana cara mengumpulkan aktivitas IMPA. Pertama, kalian yang pasti kerjakan dulu aktivitasnya. Jangan sampai yang dikumpulkan bukan aktivitasnya, tapi malah foto selfie lagi makan bakso. Bukan ya, yang dikumpulkan adalah aktivitas hari ini. Nah, kalian pertama minta tolong mama, papa, atau kakak ya. Nah, minta tolong untuk foto hasil aktivitas kalian. Kalau misalnya aktivitasnya disuruh video, berarti kalian harus buat videonya dulu. Kumpulinnya ke grup apa, Kak? Ke grup Pekat PA. Mama pasti punya kok grup Pekat PA. Nanti kalian minta tolong mama ya untuk membuka grup Pekat PA. Setelah kalian buka grup Pekat PA, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Itu bukan gambar loading ya, tapi memang gambar handphonenya Kak Gia memang bentuknya seperti loading. Nah, kalau kalian misalnya sudah membuat fotonya nih, kalian mau mengumpulkan. Nah, ada satu yang harus kalian lakukan dan ini wajib dilakukan oleh semua adik-adik yang mau mengumpulkan aktivitas. Kalian harus menuliskan di bawah hasil karya kalian tulisan tanggal, underscore, atau garis yang ada di bawah nama kalian, lalu garis lagi kelas. Jadi misalnya nih, aktivitasnya disuruh membuat video menari TAAT seperti kemarin. Nah, kalian buat videonya, lalu kalau misalnya kalian bingung, boleh kalian kirim dulu
Setelah kalian kirim, bawahnya kalian ketik deh tanggalnya. Misalnya tanggalnya, tugas hari ini tanggal 7 Februari 2021. Lalu dikasih garis underscore, lalu dikasih namanya, Gea. Lalu underscore lagi kelasnya. Karena Kak Gia masih kelas TK, masih imut-imut, berarti Kak Gia tulis TK. Seperti itu ya adik-adik caranya. Kenapa sih Kak? Kok harus dikasih seperti itu? Iya, karena kakak-kakak pelkat PA, kakak-kakak layan, punya hadiah untuk adik-adik yang rajin mengumpulkan aktivitas. Jadi kalau misalnya nggak ada namanya, kakak bisa bingung ini punya siapa. Karena hasilnya kan bagus-bagus. Nanti kakak kira itu punyanya Kak Gia sendiri, bukan punya adik-adik. Jadi jangan lupa dikasih nama, tanggal, dan kelas ya. Kebalik. Tanggal, nama, dan kelas. Supaya kakak-kakak bisa absen dengan mudah. Dan kalau misalnya kalian rajin, bisa langsung diantarkan hadiahnya di setiap akhir bulan. Salah, bukan akhir bulan. Setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun nanti kakak-kakak akan rekap. Yang paling banyak mengumpulkan aktivitas akan ada hadiahnya. Sudah ada loh yang dapat hadiahnya dari tahun 2020 kemarin. Banyak sekali aktivitas yang dikumpulkan sama adik-adik. Keren-keren, bagus-bagus. Kakak sampai bingung mau pilih siapa yang menang. Jadi di tahun 2021 ini, jangan lupa ya, kirimkan aktivitas kalian di grup Pelkat PA supaya bisa dapat hadiah lagi. Oke?